Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernahkah Anda berbohong? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda menemukan kebenaran? Terluka? Merasa dihianati? Apakah Anda merasa sulit untuk kembali mempercayai orang yang telah berbohong kepada Anda? Apakah Anda berharap untuk tidak pernah mengetahui kebenaran? Halo para pendengar, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Sebagian besar dari kita, dari sejak kecil, sudah mendapat pengajaran bahwa berbohong itu salah. Tapi biasanya, ada alasan yang menjadi penyebab mengapa seseorang berbohong. Nah, para pendengar, hari ini, Doni Alexander akan mengungkap alasan di balik salah satu kebohongan yang paling banyak diterima dalam kekristenan. Doni? Ya, terima kasih Mario. Susan Shapiro Baras menulis sebuah buku berjudul Little White Lies, Deep Dark Secrets, dengan judul kecil, Kebenaran di balik alasan mengapa wanita berbohong. Dalam penelitian yang dilakukan untuk bukunya ini, dia menemukan bahwa 80% orang yang dia wawancarai percaya bahwa wanita lebih berhasil berbohong dan lebih pintar dalam hal itu dibanding pria. Lebih dari 75% wanita yang berbohong merasa bahwa tindakan berbohongnya itu adalah benar. Dan 75% wanita yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka berbohong tentang uang kepada pacar atau suaminya. Sangat menarik bahwa uang menjadi salah satu alasan bagi wanita untuk berbohong. Saya belum pernah melakukan penelitian tentang itu, tapi berdasarkan pengamatan saya sudah lama berpendapat bahwa kebanyakan wanita yang berbohong kepada suaminya telah melakukan kebohongan tersebut sebagai sebuah respon yang terlatih. Maksudnya bagaimana, Mario? Nah, penjelasan yang akan saya sampaikan ini saya peroleh dari istri saya ketika saya memikirkan persoalan ini. Jadi, ketika seseorang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal apapun, maka mereka akan belajar melakukan apa yang selama ini berjalan. Jika seorang wanita berbohong tentang uang, misalnya, itu tidak selalu karena dia menghabiskannya dengan sembrono. Mungkin dia berbohong karena dia takut membuat pasangannya marah, karena sebagai wanita, dia merasa lebih rentan secara fisik dan keuangan. Jadi dia melakukan apa yang selama ini berhasil. Dan apakah itu adalah perilaku yang dipelajari dari pengalaman masa lalu dengan pasangannya, atau bagaimana dia melihat ayahnya marah pada ibunya, itu tetaplah merupakan sebuah respons yang dipelajari. Ketakutan akan respon marah itu sendiri merupakan sebuah respon yang dipelajari. Hal ini sebenarnya berjalan dua arah. Beberapa wanita juga benar-benar marah dengan pasangannya. Jadi, jika Anda menemukan istri atau suami berbohong kepada Anda, hal pertama yang harus dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah saya telah memaksanya untuk bersikap tidak jujur dengan cara membuatnya masuk ke dalam situasi di mana dia merasa tidak aman untuk berbicara jujur? Itu cara pandang yang menarik. Saya pasti bisa memahaminya dalam beberapa situasi, tapi tidak semua. Iya, tidak semua. Tapi itu cukup bagi kita untuk melihat polanya, Doni. Kita semua perlu mengingat bahwa dalam hal kebohongan, waktu tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran. Coba katakan lagi. Waktu tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran. Oke. Tidak peduli berapa lama kebohongan telah ada, kebohongan tetaplah kebohongan. Benar. Ada satu kebohongan yang telah ada begitu lama sehingga setiap orang dari setiap keyakinan agama telah menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Kita bahkan tidak menyadari bahwa ini adalah bohong. Karena hal ini sudah ada begitu lama, sehingga telah menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Sudah ada sejak sebelum kejatuhan dalam dosa. Wow, betulkah? Wow. Jadi kebohongan apa yang sudah ada dalam kurun waktu yang selama itu, Doni? Kebohongan bahwa Anda tidak cukup baik. Ya, begitulah. Maksud saya, kita semua adalah pendosa. Tak satu pun dari kita yang cukup baik. Tapi ingat, kebohongan ini sudah ada sejak sebelum masa kejatuhan. Dan itu telah membentuk cara kita memandang diri kita sendiri, Sang Pencipta, dan teologi dari sejak saat itu. Oke, Anda harus menjelaskannya, Doni. Saya belum bisa melihat kemana arah pembicaraan Anda ini. Baiklah, Mario. Mari kita baca dari kitab suci. Oke,
Karena Alkitab Anda sudah siap, tolong buka kitab Kejadian pasal 3 dan baca ayat 1-5. Oke. Kejadian pasal 3 ayat 1-5, apa yang dikatakan di situ? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Elohim Yahwa. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, saat itu, pada titik itu, belum ada orang yang berdosa. Pencobaan bukanlah dosa, karena jelas Yahuswa telah dicobai melebihi kita semua, namun dia tidak berdosa. Saat ini, pada titik kisah ini, Hawa sedang dicobai. Tetapi kebohonganlah yang meletakkan dasar bagi dosa. Dan kebohongan itulah yang ribuan tahun kemudian telah membentuk pandangan kita tentang sifat alamiah dari Sang Juru Selamat kita sendiri. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, kebohongan itu masih terus hidup di dalam doktrin yang mengajarkan bahwa jiwa itu abadi, atau dalam doktrin reinkarnasi, kehidupan setelah kematian. Tapi yang saya akan bicarakan adalah sebuah kebohongan yang digunakan sebagai bujukan untuk membuat Adam dan Hawa berbuat dosa. Karena Adam ada di sana mendengar hal ini, kita mendapat ide bahwa Hawa memetik buah itu dan membawanya kepada Adam. Tapi ya, dia ada di sana. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi Adam ada di sana. Betul. Mereka berdua dicobai, mereka berdua berdosa. Tetapi yang menggoda mereka adalah kebohongan bahwa mereka tidak cukup baik. Mario, apa yang ular itu katakan kepada mereka? Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita tidak tahu kejadian ini terjadi berapa lama setelah mereka diciptakan. Alkitab tidak mengungkapkannya. Tapi apa yang kita tahu adalah bahwa manusia diciptakan dengan kapasitas untuk belajar dan tumbuh dan berkembang. Adam dan Hawa diciptakan murni dan polos. Tentu ada banyak hal yang tidak mereka ketahui. Ada banyak hal yang Sang Pencipta ingin mereka pelajari dari waktu ke waktu. Tetapi dalam kepolosan mereka, dan ya, bahkan dalam ketidaktahuan mereka, mereka sempurna sebagaimana adanya mereka pada saat itu. Dan mereka dikasihi oleh Yahwa apa adanya. Kita tahu ini karena Alkitab mengatakan demikian. Mario, tolong baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 untuk kita, apa yang dikatakan di situ. Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bukan hanya bumi yang dimaksud Yahwa sungguh amat baik. Itu termasuk makhluk yang dia ciptakan untuk mengisi bumi. Benar. Bagi Sang Pencipta kita yang pengasih, Adam dan Hawa sendiri sudah sangat baik. Mereka tentu saja sudah cukup baik untuk diberi kekuasaan atas ciptaan yang baru itu. Dan kemudian iblis datang dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak cukup baik. Jika mereka ingin menjadi lebih baik, maka mereka perlu berbuat dosa. Ya, iblis tidak menjelaskannya dengan banyak kata, tapi itu sudah nyata tersirat. Setan menunjukkan kurangnya pengetahuan mereka dan menyiratkan bahwa Yahwa itu egois, dengan menahan sesuatu yang baik dari mereka. Jadi kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hawa memakan buah itu lalu memetik beberapa lagi dan memberikannya kepada Adam yang juga berdiri di sana, sesuai dengan ayat 6. Tapi sebelum kejadian itu, Adam dan Hawa sudah merasa puas dan saya pikir kita selama ini tidak menyadari hal itu. Sebelum kebohongan iblis, Adam dan Hawa puas dengan kondisi mereka pada saat itu. Ya, itu poin yang bagus. Adam dan Hawa tidak mempermasalahkan bagaimana keadaan mereka. Mereka tidak merasa kurang berharga atau tidak layak. Seperti yang Anda sudah katakan, Doni. Mereka puas. Para pendengar, dengarkan ini. Ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 25. Di sini dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, benar. Adam dan Hawa tidak sempurna, dalam artian mereka tidak sepenuhnya identik dengan pencipta mereka. Tetapi memang tidak ada yang akan bisa sama identiknya dengan Bapa. Mereka sempurna dalam kondisi mereka dan itu sangat baik bagi Sang Pencipta. Dan itu sangat baik juga bagi mereka. Mereka adalah anak-anaknya dan Dia mengasihi mereka. Dan mereka puas menerima status mereka dan mengasihinya sebagai balasannya. Oke, saya pikir kondisi ini sama seperti kondisi saat kita masih kecil dulu, Doni. Jika Anda dibesarkan di rumah yang penuh kasih, Anda tahu orang tua Anda lebih mampu dan lebih pintar dari Anda.
Tetapi itulah tugas mereka sebagai orang tua Anda. Tugas Anda adalah menjadi anak-anak. Itu bisa berarti pergi ke sekolah, membantu seadanya di rumah. Iya, menjadi anak-anak. Anda tahu Anda tidak berpengalaman seperti orang tua Anda, dan Anda tidak bermasalah dengan kondisi itu. Dan orang tua yang penuh kasih juga tidak masalah dengan kondisi itu. Anda menerima kondisi anak Anda yang kecil, naif, dan bodoh. Mereka belum memiliki pengalaman hidup sama seperti yang Anda miliki. Mereka berada dalam masa pertumbuhan, dan Anda menyadari dan menerima kondisi mereka. Seperti itulah kondisi Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Mereka masih harus banyak belajar, tapi itu bukan masalah. Ini adalah poin penting yang telah kita lewatkan karena kita sudah tenggelam dalam keyakinan bahwa kita tidak cukup baik. Apa yang Yahusua katakan ketika seorang pemimpin muda yang kaya itu bertanya kepadanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yahusua yang Anda ingat, Mario? Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Yahwa. Ya, benar. Tak seorang pun yang baik selain daripada Yahwa saja. Tidak ada orang yang secara sifat sudah tahu benar apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang jahat. Tidak ada satupun yang lengkap dalam kesempurnaan selain Yahwa. Sekarang, tentu saja, dia tidak pernah bermaksud agar Adam dan Hawa mempelajari apa yang perlu mereka pelajari melalui dosa dan pemberontakan. Dia bermaksud agar mereka mempelajarinya melalui ketaatan yang penuh kasih. Tetapi poin yang ingin saya jelaskan, karena ini memiliki konsekuensi yang luas hingga hari ini di setiap agama di bumi, adalah bahwa bahkan dalam kepolosan mereka yang masih muda dan bodoh, Yahwa memandang Adam dan Hawa sebagai pribadi-pribadi yang sangat baik. Mereka sempurna dalam kondisi apa adanya mereka pada saat itu. Adalah kebohongan iblis bahwa mereka tidak cukup baik yang membujuk mereka untuk mencoba dan memperbaiki diri dengan ketidaktaatan dan dosa. Dan hasilnya tentu saja adalah rasa bersalah. Kita, umat manusia, telah berjuang dengan rasa bersalah itu mulai dari saat itu. Dan itu adalah sebuah perasaan yang mengerikan. Oke, dengan pemahaman ini, mari kita lihat bagaimana kebohongan ini berdampak pada Adam dan Hawa. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Dia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu apa yang terjadi, Mario? Tolong baca mulai dari ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itulah perbedaannya. Dalam ketidaktahuan mereka yang masih muda dan polos, mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Tapi sekarang setelah mereka menerima kebohongan ular, bahwa mereka tidak cukup baik, mereka sekarang merasa berbeda. Dan mereka dengan kacau berusaha melakukan apa, Mario? Membuat cawat atau kain penutup untuk diri mereka. Mereka memperbaiki diri mereka. Baca ayat 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Elohim Yahwa yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Elohim Yahwa di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Elohim Yahwa memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Inilah manusia yang Elohim Yahwa sendiri telah nyatakan sebagai sangat baik. Dan tiba-tiba, dia merasa sangat bersalah, sangat tidak layak. Sehingga dia menyembunyikan dirinya. Dan apa alasannya? Karena dia menerima kebohongan ular. Bahwa dia tidak cukup baik sebagaimana adanya. Sebagaimana dia telah diciptakan. Saya tidak pernah benar-benar berpikir seperti itu sebelumnya. Tapi saya mengerti apa yang Anda katakan, Doni. Kita semua berjuang dengan perasaan bahwa kita tidak cukup baik. Mungkin kita tidak memiliki tingkat pendidikan yang kita inginkan. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan bergengsi atau tingkat penghasilan yang kita inginkan. Mungkin kita tidak terlihat memenuhi standar kecantikan manusia buatan masyarakat. Ya, alasannya bisa beragam tergantung orangnya masing-masing. Tetapi kita semua pada level tertentu sedang berjuang dengan perasaan bahwa kita tidak cukup baik. Nah, satu hal yang belum saya pahami adalah bagaimana hal ini memiliki dampak lanjutan yang menerpa berbagai agama dunia saat ini. Kita harus istirahat sejenak, Doni. Tapi saat kita kembali, apakah Anda bisa membahas hal ini? Ya, tentu, Mario. Baik para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu topik yang paling disalahpahami dalam seluruh kitab suci adalah topik tentang neraka yang tidak pernah padam.
Dibanding dengan doktrin lain di dalam kekristenan, doktrin ini adalah doktrin yang paling bertanggung jawab dalam mengubah banyak orang percaya menjadi ateis. Tentu saja, adalah terlihat tidak adil. Bahkan untuk dosa paling keji yang dilakukan dalam umur yang terbatas ini, jika harus menerima hukuman dengan penderitaan yang tak terhingga dan dengan siksaan yang tak terlukiskan. Kebingungannya muncul dalam hal perbedaan antara asap, yang menurut kitab Wahyu pasal 14, naik selama-lamanya, dan api, yang digambarkan oleh kitab Yesaya pasal 33 sebagai api kekal yang menghabiskan. Memang ada api yang menghanguskan, melahap, dan abadi. Tapi itu tidak akan digunakan untuk menyiksa orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Ketika kebenaran Alkitab ini dipahami dengan benar, Bapa Surgawi dinyatakan sebagai Bapa yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan lemah lembut sama seperti dulu. Untuk mempelajari lebih lanjut, dengarkanlah episode radio yang berjudul Hidup dan Mati dalam Perapian yang Abadi. Sekali lagi, dengarkanlah episode yang berjudul Hidup dan Mati dalam Perapian Abadi. Iman Anda akan diperkuat dan kasih Anda akan diperdalam setelah Anda memahami dengan tepat apa itu api abadi dan apa arti hal itu bagi Anda. Episode radio lain yang sudah ditayangkan sebelumnya dapat Anda dengarkan di worldslastchance.com atau carilah di channel YouTube kami. Baik, kami kembali para pendengar. Nah, Doni, Ya. bagi saya adalah sebuah konsep yang menarik bahwa pada masa pencobaan sebelum kejatuhan ke dalam dosa, gagasan bahwa kita sebagai manusia tidak cukup baik telah ditanamkan. Saya pikir seandainya Adam dan Hawa tetap patuh dan menolak godaan tersebut, gagasan ini tidak akan menguasai jiwa manusia seperti saat ini. Tapi gagasan ini telah menyambar kita dan tidak pernah terlepas. Dan Anda dapat melihatnya melintasi waktu dan berada di seluruh dunia. Inilah kebohongan yang kita semua telah rangkul, yaitu bahwa kita tidak cukup baik. Oke, Anda sudah mengatakannya seperti itu. Tapi bagaimana hal ini bisa muncul di dalam berbagai agama dunia? Kaitan ini yang belum bisa saya lihat, Doni. Baik Mario, mari kita kembali ke kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ini berarti dan Anda akan segera melihat bagaimana hal ini terbawa ke dalam sistem keyakinan dalam agama-agama modern. Ini berarti bahwa mereka malu dengan kondisi sebagaimana mereka diciptakan. Mereka malu dengan keterbatasan alami sebagai manusia. Yahwa telah mengatakan bahwa mereka sungguh amat baik dan tiba-tiba di mata mereka sendiri, mereka tidak cukup baik. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka merajut daun ara bersama-sama. Ya, betul. Mereka berusaha dengan usaha mereka sendiri untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik. Mereka berfokus pada ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan mereka untuk kemudian berusaha menjadi sama seperti Yahwa. Meskipun Yahwa sendiri telah merencanakan agar mereka bertumbuh dalam pemahaman mereka. Bukanlah sebuah masalah untuk bertumbuh dalam pengetahuan, pengertian, dan pemahaman. Tetapi sekarang, Adam dan Hawa dipenuhi dengan penghakiman dan penilaian dari sudut pandang diri sendiri. Dan Anda bisa melihat itu ada di setiap agama. Memang, peraturan-peraturan atau syarat-syarat untuk memperbaiki diri berbeda menurut sistem kepercayaan masing-masing. Tetapi rasa tidak cukup baik, perlu memperbaiki diri melalui usaha sendiri. Dapat dilihat ada di dalam setiap agama manapun, Mario. Iya, saya bisa melihatnya, Doni. Beberapa agama dengan terang-terangan mengungkap bagaimana cara yang ditempuh oleh para pengikut mereka dalam usaha mereka menuju nirwana atau surga atau apapun sebutannya. Nah, orang Kristen mungkin lebih halus dalam hal ini, tetapi rasa yang sama itu masih ada. Dan berbicara sebagai seseorang yang sudah pernah berada di posisi itu atau melakukan hal itu, saya dapat mengatakan bahwa orang-orang Kristen konservatif dengan segala ketulusan mereka adalah yang paling berusaha untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik. Kesadaran akan betapa buruknya Anda sangat kuat dirasakan di kalangan orang-orang Kristen konservatif. Ya, dan usaha untuk menjadi lebih baik itu dilakukan dengan beberapa cara. Baik dengan memaksakan standar kebenaran manusia yang sangat ketat, yang serupa dengan orang-orang Farisi, atau dengan membuat diri Anda merasa lebih baik dengan semua hal yang Anda benar-benar, secara diam-diam, ingin Anda lakukan tetapi yang tidak Anda lakukan. Intinya, pola pikir seperti ini masih ada, di mana kita merasa tidak cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan melalui usaha pribadi. Adam dan Hawa secara fisik telah lari menjauh dan bersembunyi dari Yahwa, dan kita telah lari dan menjauh serta bersembunyi sejak dari saat itu. Orang-orang merasa malu dengan kondisi mereka dan alasannya bisa beragam pada masing-masing orang, bergantung dari sudut pandang mereka. Ya, tapi saya pikir ada banyak faktor yang berkontribusi, ya kan? Maksud saya, tentu agama telah melakukan bagiannya, tetapi bukan itu saja. Ada banyak norma-norma sosial yang merendahkan pribadi tertentu. Kita sebutlah para wanita sebagai contohnya, Doni. Di beberapa negara, bahkan di dunia modern ini, para perempuan yang diperkosa telah dihukum karena itu seolah-olah adalah kesalahan mereka. Dan jelas itu salah.
Di beberapa wilayah di India, saya tidak tahu apakah sekarang hal ini masih berlaku, tetapi hingga beberapa tahun yang lalu, para perempuan di beberapa wilayah di India dibebaskan dari aturan penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor, yang menunjukkan kurang dihargainya nyawa para perempuan. Di Ekuador, para wanita masih ditanya apakah mereka sudah mendapat izin dari suami mereka ketika mereka akan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Di banyak negara Muslim, serta di kota Vatikan, para perempuan tidak diberikan hak untuk memilih. Ya, begitulah. Dan hingga sekarang, para wanita yang sudah menikah di Amerika Serikat tidak diperbolehkan membuka rekening bank tanpa izin suami mereka atau mendapatkan kartu kredit tanpa tanda tangan dari suami mereka. Hah, betulkah? Iya, para perempuan dianggap tidak mampu memahami dan menangani masalah keuangan. Oke, saya tahu beberapa tahun yang lalu pada tahun 2013 di negara bagian Washington, seorang pria yang menjadi pasangan dari seorang perempuan tidak dapat dituntut untuk pemerkosaan tingkat ketiga yang dia lakukan pada pasangannya sendiri itu. Lihat, semua ini cenderung merendahkan individu, dan para pria pun tidak terkecuali. Pria mungkin dinilai dengan standar lain, tetapi mereka tetap diadili atau dihakimi. Mungkin karena beberapa alasan. Apakah karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang prestisius, atau tidak mampu membeli kendaraan yang mahal, dan lain-lain. Oh ya, saya punya teman yang sangat terdidik, dia fasih dalam beberapa bahasa, dia berpenghasilan bagus. Tetapi ketika kami pertama kali berkenalan, dia mengakui kepada saya dengan agak malu bahwa dia memiliki warna kulit yang paling gelap di antara saudara-saudaranya. Itu tidak ada hubungannya dengan harga dirinya sebagai pribadi. Tetapi dia merasa tidak cukup baik, hanya karena dia memiliki sedikit lebih banyak melanin di kulitnya ketimbang saudara-saudaranya. Bagi banyak orang, mereka dibesarkan dalam lingkungan yang tidak sehat, di mana orang tua mereka, karena rasa tidak aman pada diri mereka sendiri, telah menanamkan rasa tidak aman pada diri anak-anak mereka. Apapun itu, kita semua telah berjuang di bawah beban perasaan tidak cukup baik ini. Dan ini mencegah kita menjadi orang-orang yang menyadari tujuan dan rencana yang telah ditentukan oleh Yahwa. Tujuan yang mana, Doni? Menjadi ciptaannya yang tertinggi. Rencana Yahwa bagi dunia kita sejak awal adalah untuk memenuhi bumi dengan orang-orang yang diciptakan menurut gambar ilahinya. Dia terus mendorong kita untuk mengetahui harga diri kita berdasarkan pandangan matanya. Oke Mario, tolong ambil Alkitab Anda di sana dan mari kita lihat beberapa jaminan yang perlu kita ketahui. Ada banyak, tetapi waktu kita hari ini hanya cukup untuk melihat beberapa di antaranya. Buka kitab Yesaya pasal 43 dan bacalah ayat 1-7. Oke. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Ini adalah bagian yang sangat menarik karena di sini Bapa sedang menjelaskan sejauh mana dia bersedia melangkah dalam memelihara anak-anaknya. Tetapi sekarang, beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Yahwa Elohimmu yang Maha Kudus, Eloah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sekali lagi, Yahwa tahu kita hanyalah debu dan dia tetap mengasihi kita. Bahkan dalam kondisi sekarang, setelah kejatuhan dalam dosa di mana kita semua terus bergumul dengan sifat bawaan kita yang telah jatuh, dia masih memberitahu kita bahwa kita berharga di matanya. Buka kitab Yeremia pasal 31 sekarang, dan tolong bacalah ayat 3 dan 4, Mario. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3 dan 4. Dari jauh Yahwa menampakkan dirinya kepadaku dan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Yahwa akan melakukan hal ini, bahkan sekarang. Dia tahu kegagalan dan pergumulan kita, tetapi dia tetap mengasihi kita. Dan dia tidak mengharapkan kita melakukan untuk diri kita sendiri apa yang dia tahu tidak bisa kita lakukan. Salah satu cara di mana dia telah berulang kali, secara terus-menerus, mencoba untuk mendorong kita,
namun yang sebagian besar tersembunyi dari pemahaman kita adalah melalui kebenaran yang diajarkan berulang kali di seluruh kitab suci bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang Maha Kuasa. Dia adalah pencipta kita dan juru selamat kita. Sekali lagi, Dia adalah Tuhan, bukan kita. Iya, saya tahu kita cenderung berfokus pada peran Yahusua, tetapi kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sebenarnya mengatakan bahwa Yahwa adalah juru selamat kita. Nah, di sini, dengarkan ini. Di sini dikatakan, beginilah firman Yahwa juru selamatmu yang maha kudus Eloah Israel. Akulah Yahwa Elohimmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Itu adalah ayat yang bagus, Mario. Perhatikan bahwa ketidaktahuan bukanlah alasan mengapa kita tidak cukup baik. Dia bersedia mengajari kita. Dan Anda benar. Yahwa adalah juru selamat utama kita. Berkali-kali dalam kitab suci Dia memberitahu kita bahwa hanya ada satu Tuhan, dan itu adalah Dia. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Yahwa Eloah kita adalah satu, bukan tiga. Bukan tiga dalam satu, hanya satu. Kita tidak harus menanggung beban kesempurnaan. Dia tahu kita hanya manusia dan Dia tidak mengharapkan lebih dari itu. Dan manusia sudah berada dalam kodrat yang telah jatuh pada saat itu. Ya, benar. Sekali lagi, Dia tahu kita hanyalah debu. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Dia sudah memiliki rencana yang dibuat untuk menebus kita. Rencananya adalah menciptakan Adam kedua. Dan bagian integral dari rencana yang tidak dapat dilihat oleh sebagian besar kekristenan adalah bahwa Adam kedua ini akan berada dalam bentuk manusia seutuhnya. Bukan si merah yang 100% manusia, 100% Tuhan. Dia hanya manusia. Itu adalah bagian penting dari rencana keselamatan. Dan adalah penting bahwa Adam kedua yang akan menebus kita di tempat di mana Adam pertama telah jatuh adalah sepenuhnya manusia. Dan sebagai manusia yang menang, Dia menjadi manusia pertama yang mendapat kehidupan abadi dan dimuliakan melalui pengangkatannya ke surga. Oke, beberapa pendengar kita mungkin berkata, tetapi bagaimana dengan Henok dan Elia? Sebenarnya itu poin yang menarik. Kita tidak punya cukup waktu untuk membahasnya di sini, dan karena itu kita telah membahasnya di episode sebelumnya. Kitab suci sendiri membuktikan bahwa mereka berdua tidak pergi ke surga ketika mereka dalam tanda kutip diangkat. Ada ayat lain, tunggu saya buka dulu dengan sangat cepat. Nah, ini dia. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 13. Ayat ini dengan jelas menyatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia yang sedang ada di sorga. Jadi, sebelum kenaikan Yahusua, tidak ada manusia manapun yang pernah ke surga. Iya, benar. Terima kasih, Mario. Jadi, sekali lagi, rencana Yahwa sejak awal adalah agar Adam kedua, yang sepenuhnya manusia itu, dapat menjadi pemenang di tempat di mana Adam pertama telah jatuh. Saya pikir Paulus sudah menjelaskannya dengan baik. Mario tolong buka kitab 1 Korintus pasal 15. Oke. Anda tahu, semua waktu di mana dia dididik sebagai orang Farisi benar-benar telah memberi Paulus pengetahuan yang kuat tentang apa yang hari ini kita sebut sebagai kitab-kitab perjanjian lama. Sebagai seorang Farisi, penekanan dan fokusnya telah salah. Tetapi di bawah bimbingan Roh Kudus, dia telah mampu melihat kaitannya dan memahami wawasan teologis yang benar-benar maju. Dan fakta seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada waktu yang telah digunakan dalam pelajaran Alkitab yang akan benar-benar menjadi sia-sia, Doni. Ya, benar, Mario. Sudah dapat, Mario? Ya. Oke, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 23. Paulus di sini mengacu pada Kristus dengan menggunakan sebuah simbol baru. Silakan, Mario. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sekarang, dalam kitab suci, sebelum sebuah panen dilakukan, ada panen awal yang mereka sebut buah sulung. Panen ini akan digunakan dalam persembahan syukur dan selalu dipersembahkan kepada Yahwa. Alkitab sebenarnya mencantumkan beberapa persembahan buah sulung yang berbeda. Tetapi poin yang penting untuk dicatat adalah bahwa persembahan buah sulung selalu sama dengan masa di mana orang-orang melakukan pengucapan syukur. Itu semacam sebuah suap. Coba katakan lagi, Doni. Baiklah, misalnya, jika panen yang dimaksud adalah gandum, katakanlah tanaman jelai, maka persembahan buah pertamanya adalah jelai. Anda tidak akan mempersembahkan buah ara atau bunga atau, saya tidak tahu, anggur mungkin. Jika panen itu adalah panen jelai, maka Anda akan memberikan persembahan berupa jelai. Kemudian seiring berjalannya tahun pertanian, ada panen lain dan panen ini juga memiliki persembahan pengucapan syukur.
Sekali lagi, persembahan buah sulung adalah bagian dari apapun yang sedang dipanen. Jadi agar Yahusua menjadi buah sulung dari mereka yang akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya, maka dia harus berasal dari tipe atau jenis yang sama, manusia seutuhnya. Bukan sebagian manusia dan sebagian ilahi, atau bahkan yang lebih membingungkan, sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya ilahi. Sekali lagi, dia hanya manusia. Iya, dan itu sebuah keterkaitan yang menarik, Doni. Adalah selalu merupakan rencana Bapa bahwa Sang Mesias akan memiliki jenis atau sifat alamiah yang sama dengan mereka yang dia tebus, manusia seutuhnya. Sebagai Adam kedua, dia akan menjadi anak sulung baru dari umat manusia. Melalui kematiannya, orang-orang dapat ditebus dan diselamatkan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan selalu maksudkan untuk mereka jalani. Sebagai makhluk suci yang murni yang bertumbuh dalam kapasitas fisik, mental, dan rohani mereka, yang bersukacita dalam kekudusan. Di sini, di bumi yang diciptakan untuk menjadi rumah mereka ini. Oke, konsep ini benar-benar mengejutkan saya, Doni. Perasaan bahwa kita tidak pernah sangat baik ini begitu umum, tersebar luas, seperti bagian dari kondisi manusia. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan dari mana asalnya. Tapi saya suka poin Anda bahwa hanya karena kita belum mencapai kedewasaan penuh, atau berpengetahuan penuh, atau kepenuhan apapun yang seharusnya, bukan berarti bahwa kita entah bagaimana adalah kurang. Karena jika demikian, maka Kristus pun sendiri masih kurang. Dengarkan ini. Ini dari kitab Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas baru saja menceritakan kisah perjalanan pertama Yahusua ke Yerusalem ketika dia berusia 12 tahun. Kemudian sisa masa kecil dan masa remajanya diringkas dalam satu ayat. Dia mengatakan, dan Yahusua makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Yahwa dan manusia. Iya, betul Mario. Itu contoh kasus yang tepat. Hanya karena Anda masih kurang dari yang seharusnya, itu tidak berarti Anda tidak cukup baik. Nah, berikut adalah pesan favorit Yahusua. Ini adalah Injil Kerajaan Yahwa. Buka kitab Matius pasal 4 dan tolong baca ayat 17 Mario. Ini adalah intisari penuh dari pesan Sang Juru Selamat. Sejak waktu itulah Yahusua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan apakah tepatnya Injil Kerajaan ini? Ini adalah pesan bahwa Yahwa telah menyediakan Juru Selamat untuk mengembalikan kekuasaan atas bumi kepada umat manusia. Dan semua orang yang bertobat akan diberi kesempatan untuk hidup selamanya di bumi yang baru, dengan kekuasaan yang dipulihkan. Rencana awal Yahwa dalam penciptaan dunia dan ras kita akan digenapi. Jika Anda mencari pesan Injil yang dijalin di seluruh kitab suci, Anda akan menemukan kebenaran yang sangat indah. Manusia tidaklah menjadi biji mata Yahwa karena kita sempurna. Kita tidaklah menjadi biji matanya karena ketaatan kita yang sempurna kepada hukum ilahi. Karena kebenaran tidak datang melalui ketaatan pada hukum Taurat. Itu benar. Dalam pandangan Yahwa, kita ini menyenangkan. Dan apakah Anda tahu alasannya, Mario? Tidak, saya benar-benar tidak tahu, Doni. Lihat, begitulah cara mentalitas saya tidak cukup baik keluar. Kelayakan kita untuk dikasihi, harga diri kita, tidak didasarkan pada perbuatan kita dalam menaati hukum Taurat. Sebaliknya, Yahwa mengasihi kita apa adanya karena begitulah dia. Yahwa mengasihi kita apa adanya karena begitulah dia. Ya, karena dia adalah kasih. Jadi karena itu kita dibenarkan hanya dengan iman yang hidup pada janji-janji Yahwa yang terkandung dalam pesan Injil. Hanya itu yang bisa kita lakukan, dan hanya itu yang Yahwa harapkan. Itu benar. Paulus memiliki penjelasan yang sangat baik tentang hal ini, Doni. Kitab Roma pasal 4 ayat 1-3. Dengarkan ini. Di sini dikatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Yahwa. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Yahwa dan Yahwa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, tepat. Itu benar. Menerima janji-janji Yahwa dengan iman. Itulah yang membawa kebenaran yang diperlukan untuk mewarisi kerajaan Yahwa. Inilah yang akan meluruskan pemikiran kita dan kita menjadi sadar akan nilai diri kita yang luar biasa yang kita miliki sehingga kita dikasihi apa adanya. Percaya pada kebohongan bahwa kita tidak cukup baik mengacaukan pemikiran kita yang pada gilirannya mengacaukan sikap dan keyakinan kita dan mempengaruhi kata-kata dan tindakan kita. Injil Kerajaan Surga telah membuka jalan keluar dari jebakan itu. Wow, jadi inilah alasannya mengapa itu disebut kabar baik dari Injil. Iya kan? Dan tentu saja kita ingin membagikan pesan ini dimanapun kita bisa, Doni. Ya, dan bagian integral dari kabar baik ini adalah bahwa pencipta kita adalah Esa. Dan Kristus Juru Selamat adalah pribadi lain yang adalah sepenuhnya manusia. Ini adalah sebuah pengetahuan yang perlu kita rangkul untuk maju ke potensi penuh kita sebagai kekasih Tuhan. Iya, saya paham, Doni. Karena tanpa pengetahuan itu, kita masih akan terus berusaha dengan usaha kita sendiri untuk membuat diri kita lebih baik, untuk mempromosikan diri kita kepada Yahwa, dan kita pasti akan gagal. Dan kita pun tidak akan pernah mengerti kebenaran yang sejati melalui iman.
Masalahnya, tidak ada agama di dunia yang akan pernah bisa menerima Mesias yang sepenuhnya manusia. Karena jauh di balik itu, mereka memiliki keyakinan bahwa menjadi manusia tidak cukup baik di mata Yahwa. Itulah sebabnya doktrin Trinitas mengubah anak Allah menjadi Allah anak. Doktrin lain seperti doktrin jiwa yang abadi juga mengikat keyakinan bahwa manusia tidak cukup baik. Bagaimana caranya, Doni? Nah, unsur dasar dari doktrin jiwa yang abadi adalah bahwa tubuh fisik itu sendiri rusak dan harus dibuang pada saat kematian. Tetapi bagaimana mungkin tubuh fisik kita yang telah menjadi sebuah jiwa yang hidup ketika bersama nafas Yahwa dan yang oleh Sang Pencipta kita sendiri dinyatakan sungguh amat baik? Bagaimana tubuh fisik itu bisa disebut jahat? Oke, itu poin yang bagus. Pekerjaan kita sebagai orang percaya adalah menjadi juru bicara Yahwa. Kita harus menerima kabar baik dari Injil Kerajaan Yahwa dan membagikannya kepada mereka yang berada di lingkungan pengaruh kita. Pesan itu sederhana dan mendalam. Dan itu adalah, Anda sungguh amat baik bagi Yahwa. Dia menerima Anda apa adanya. Faktanya, manusia yang sepenuhnya benar telah diberikan keabadian. Dia telah menjadi buah sulung dan hadiah yang sama akan diberikan kepada semua orang yang mewarisi kerajaan Yahwa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sebagian besar orang Kristen yang berpindah keyakinan di dunia pada zaman sekarang bukanlah orang yang berpindah dari agama lain, tetapi sebaliknya, mereka adalah orang yang pindah keyakinan dari denominasi lain di dalam agama Kristen. Bukannya menjadi petobat sejati, mereka hanya menjadi para pendatang baru. Mereka sudah percaya pada kematian Yahusua di kayu salib. Mereka sudah percaya akan keberadaan Yahwa dan upah yang menanti orang-orang benar dan kebenaran Alkitab. Namun setiap tahun, beberapa denominasi Protestan mengirim misionaris ke negara-negara Katolik dan berusaha untuk memenangkan jemaat dalam hal pemahaman khusus mereka tentang Alkitab. Serial penginjilan diadakan untuk merayu sesama Kristen agar berpindah gereja. Memenangkan orang percaya dari denominasi Kristen lainnya telah dilihat sebagai bagian dari amanat agung yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Seringkali salah satu agenda dalam misi ini adalah untuk menunjukkan kesalahan dalam keyakinan denominasi lain itu dan menganggap mereka sebagai Babel. Pemahaman yang menyimpang dalam hal tugas orang Kristen seperti ini didasarkan pada kesalahpahaman tentang kitab Wahyu pasal 18 ayat 4. Sebagian besar versi modern menerjemahkan ayat ini sebagai sebuah undangan. Marilah keluar daripadanya, hai umatku. Sementara yang aslinya sebenarnya adalah sebuah perintah. Keluarlah darinya, hai umatku. Itu perintah, bukan sebuah undangan. Untuk mempelajari lebih lanjut perihal ini, carilah episode radio yang sudah ditayangkan sebelumnya yang berjudul Tinggalkan Babel Sekarang. Sekali lagi judulnya adalah Tinggalkan Babel Sekarang. Kehendak Yahwa untuk generasi terakhir bukanlah untuk mengundang orang lain untuk bergabung dengan gereja Anda. Sebaliknya, semua orang percaya sejati harus melarikan diri dari setiap gereja karena semua gereja adalah bagian dari Babel. Tidak ada pengecualian. Cari dan dengarkanlah Tinggalkan Babel Sekarang di situs web kami atau dengarkan di channel YouTube kami. Baik Doni, apa yang Anda ketahui tentang negara bagian Kentucky di Amerika Serikat? Dari situlah pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita pada hari ini. Lampu lalu lintas ditemukan di Kentucky. Hah, serius? Iya, Garrett Morgan dari Paris, Kentucky menjadi penemunya. Hah? Saya baru tahu. Nah, inilah yang mungkin belum Anda ketahui. Sebelum mengambil sumpah jabatan, para gubernur di Kentucky masih harus bersumpah bahwa mereka belum pernah berduel dengan siapapun menggunakan senjata mematikan. Tidak. Saya tidak pernah menduga itu, Mario. Itu peninggalan yang menarik dari masa lalu. Iya kan? Nah, Elisheba dari Louisville, Kentucky, punya pertanyaan yang menurut saya perlu kita jawab. Anggota tim yang bekerja di situs web kita mengatakan bahwa mereka juga sering mendapat pertanyaan terkait ini. Elisheba menulis, "Saya perhatikan Anda lebih sering menggunakan istilah Yah untuk menyebut Yahwa. Jadi dengan santainya memperpendek nama suci Sang Pencipta kita terdengar tidak sopan dan membuat saya sangat tidak nyaman. Tidak susah untuk menyebut nama Yahwa setiap saat. Saya akan dengan rendah hati dan hormat mendorong Anda untuk mengatakan nama ilahi dengan benar
setiap saat ketimbang menyingkatnya begitu saja. Jadi, anggota tim yang bekerja di situs web kita juga sering mendapat pertanyaan seperti ini, Mario. Iya, begitulah yang mereka sampaikan pada saya, Doni. Para pembaca terus mengajukan keberatan karena kita telah menyingkat nama Yahwa menjadi Yah. Saya tahu, saya juga khawatir tentang itu sebelum Anda berbagi dengan saya apa yang Anda ketahui. Tapi Anda sudah punya faktanya dan saya belum. Jadi tolong bagikan kepada semua orang apa yang Anda sudah bagikan kepada saya, Doni. Ya, dengan senang hati, Mario. Baiklah, pertama, para pembaca dan pendengar kita sudah benar bahwa kita harus selalu memperlakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa dengan hormat. Yahwa itu kudus dan namanya juga kudus dan suci, dan harus selalu diperlakukan dengan hormat. Nah, yang perlu diketahui bahwa Yah sebenarnya adalah salah satu nama suci yang digunakan dalam kitab suci. Nama Yahwa muncul 6.519 kali dalam Alkitab, sementara Yah digunakan sebanyak 49 kali. Oke, bukankah Yah muncul setidaknya 1 kali dalam terjemahan Alkitab modern kita, Doni? Ya, benar Mario. Tapi itu tergantung pada terjemahan dan bahasanya. Anda tahu kita menyiarkan radio kita dalam 9 bahasa yang berbeda. Tetapi pengucapan Yahwa sangat mirip di semua bahasa tersebut. Karena bunyi aslinya sama. Kita mungkin menulisnya dengan cara yang berbeda. Tetapi kita melafalkannya dengan bunyi yang sama. Sekarang, Eliseba berada di Amerika Serikat. Dalam bahasa Inggris, dalam New King James Version, Yah muncul 1 kali. Mari kita baca, Mario, buka kitab Mazmur pasal 68 dan baca ayat 4. Apa yang dikatakan di situ? Dan untuk tujuan topik ini hari ini, jangan mengganti nama suci yang tertulis di situ. Bacalah terjemahan langsungnya, Mario. Bernyanyilah bagi Eloah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yah, beria-rialah di hadapannya. Nah, Anda juga tentu sudah sering mendengar Yah di dalam satu kata pujian Alkitab, yaitu Haleluya. Itu artinya pujilah Yah. Jadi Anda sudah terbiasa mendengar Yah. Pujilah Yah. Haleluya. Sekarang mari kita baca ayat yang sama dengan terjemahan lain. Baiklah, ini versi terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini dikatakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Jadi, beginilah cara nama suci Yah pada umumnya disembunyikan dalam terjemahan modern kita. Seperti Yahwa, kata Yah. Ini juga telah disembunyikan di balik penggunaan gelar umum yaitu Tuhan. Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa Yah bahkan memiliki data dan nomor referensi sendiri dalam kamus konkordansi. Ya, coba ambil kamus konkordansi di Raksana, Mario. Lihatlah, YAH. Di sini dikatakan, lihat YAH. Oke, buka dan bacakan penjelasan di situ. Tunggu sebentar. Oke, di sini dikatakan, lihat Jehovah. Bentuk singkat dari Jehovah. Berapa nomor referensi untuk Yah? Nomor 3050. Kamus konkordansi sangat bagus. Kamus ini memampukan Anda mencari kata apapun dalam Alkitab dan menemukan arti aslinya. Sekarang Jehovah atau seperti yang kita ketahui pengucapan yang benar adalah Yahwa. Memiliki nomor referensi sendiri 3068. Tapi Yah juga memiliki nomor referensi dan nomornya adalah 3050. Tolong beralih ke nomor 3050 dan bacakan apa yang tertulis di situ. Baiklah, di sini dikatakan Yah, kontraksi atau kepanjangan untuk 3068 dan artinya sama. Yah, nama suci. Yah, Tuhan dalam bentuk yang paling kuat. Jadi ketika Anda melihat nomor konkordansi 3050 dan Anda melihat 3068, Anda dapat melihat bahwa dalam bahasa Ibrani, Yah dan Yahwa adalah kata yang berbeda. Mirip tapi tetap berbeda. Bentuk singkat dari Yah adalah yang sering dimasukkan para orang tua di Israel ke dalam nama anak-anak mereka. Kita tahu bahwa banyak dari nama-nama Alkitab mengacu pada Yahwa atau menggunakan gelar El. Daniel, Mikael, Yehezkiel, Samuel, Yael. Iya, benar Mario. Tetapi bahkan lebih banyak nama yang memasukkan Yah ke dalamnya. Yeremia, Hizkia, Sakaria, Obayah, Zefanya, Zedekiah. Ada banyak nama-nama seperti itu. Nama Elia bahkan menggabungkan El dan Yah. Anda bisa mendengarnya? Elia, El, I, Yah. Iya, itu menarik. Itu nama yang indah. Itu berarti Elku adalah Yah. Atau seperti yang mereka katakan ketika menggunakan gelar umum. Allahku adalah Tuhan. Iya benar. Sama seperti yang dijelaskan oleh kamus konkordansi, Yah hanyalah bentuk singkatan dari bentuk yang lebih panjang, Yahwa. Jadi, jika menggunakan kata singkatan Yah dianggap tidak sopan, maka kitab suci sendiri tidak akan berulang kali menggunakannya. Iya, betul Mario. Karena Yah memiliki arti yang sama dengan Yahwa.
Kata ini biasanya tersembunyi di bawah penggunaan gelar-gelar umum yang sama yang digunakan untuk mengaburkan nama Yahwa. Para penerjemah biasanya tetap menggunakan kata Tuhan atau Allah. Tapi yang menarik adalah kata Yah. Ini benar-benar telah tersembunyi. Saat Anda mencari nomor konkordansi 3050 di kamus Strong, hanya ada satu ayat yang menggunakan Yah. Tetapi itu tidak akurat. Di tempat lain, kata Yah digunakan dalam kitab suci semuanya terdaftar dengan nomor konkordansi 3068 atau Yahwa. Anda harus benar-benar menggali dan melakukan penelitian untuk menemukan ayat mana yang menggunakan Yah dalam bahasa Ibrani aslinya. Oke, bisakah Anda memberikan kami beberapa contohnya, Doni? Baiklah Mario. Untungnya ada situs web yang membagikan informasi ini. Sekali lagi, bacalah seperti yang muncul dalam terjemahan Anda. Saya akan memberitahu Anda kata mana yang menggunakan Yah. Oke, mari kita lihat. Mari kita mulai dengan kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan, Yah, itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Tuhanku, kupuji Dia. Dia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. terkadang Yah digunakan bersama dengan Yahwa. Jadi kalimatnya akan berbunyi Yah, Yahwa. Mari kita lihat contohnya. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 4. Bagaimana kalimatnya dalam terjemahan modern Anda, Mario? Percayalah kepada Tuhan Yahwa, selama-lamanya sebab Tuhan, Yah, Allah, Yahwa. adalah gunung batu yang kekal. Oke, sekarang baca lagi. Kali ini saya tidak akan mengganggu Anda. Tapi tolong masukkan nama-nama suci seperti yang muncul dalam bahasa Ibrani yang asli. Baiklah, percayalah kepada Yahwa selama-lamanya, sebab Yahwa adalah gunung batu yang kekal. Sebagian besar penggunaan Yah dalam Alkitab dilakukan di dalam kitab Mazmur. Kita akan melihat satu saja. Dan itu dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 17-19. Oke? Setiap kali dikatakan Tuhan dalam ketiga ayat ini, sebenarnya itu adalah kata Yah dalam bahasa Ibrani yang asli. Jadi Mario tolong masukkan kata Yah setiap kali muncul kata Tuhan. Anda bisa melakukannya, Mario? Tentu. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yah. Tuhan Yah telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan Yah. Kita selalu ingin menghormati nama pencipta kita dan menyebutnya dengan kata singkatan Yah adalah dapat diterima karena itu adalah bentuk singkatan yang sempurna dari kata Yahwa. Kitab suci sendiri berulang kali menggunakan bentuk nama suci itu. Baik, terima kasih telah mengklarifikasi hal ini, Doni. Saya juga sadar saya memiliki beberapa keraguan tentang hal ini sebelumnya. Mudah-mudahan dengan jawaban ini para pendengar dan pembaca kita mendapatkan kejelasan juga. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, cukup kunjungi worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Lori dan Russ Kennedy telah menikmati tinggal di kaki pegunungan Sierra Nevada yang indah di California Utara selama hampir 30 tahun. Pedesaan yang tenang, pohon pinus yang menjulang tinggi dan mengharumkan udara, satwa liar lokal, semuanya berkontribusi pada kedamaian yang benar-benar mereka nikmati. Baru-baru ini, kehidupan yang sangat mereka hargai tersebut terhenti pada suatu pagi ketika mereka menerima telepon yang memberitahu mereka bahwa mereka harus mengungsi dari rumah mereka. Saat itu juga, kebakaran besar yang melanda pegunungan Sierra Nevada di California Utara telah berbalik arah dan menuju ke arah mereka. Dengan membawa hewan peliharaan dan beberapa barang pribadi mereka, Lori dan Russ menghabiskan 2 minggu selanjutnya dengan tinggal di hotel. Mereka pun merasa cemas dengan apa yang akan mereka temukan ketika mereka akhirnya diizinkan untuk kembali ke rumah. Dan hari itu akhirnya tiba. Berbekal sarung tangan, sepatu bot, sekop, dan masker untuk melindungi paru-paru mereka dari abu, Lori dan Russ pulang. Ketika mereka tiba, pemandangan yang menyambut mereka sangat menyedihkan. Api telah membakar langsung properti mereka dan menembus rumah mereka. Barang-barang berharga mereka sepanjang hidup, seperti foto,
kenang-kenangan, pusaka, dan semuanya telah hilang. Sambil memilah-milah puing-puing, Lori berulang kali harus menyeka air mata. Dia mendapati sebuah gantungan mantel yang terbuat dari logam yang dibuat oleh putranya. Telah menghitam tapi masih utuh. Selebihnya telah habis dan berantakan di sana-sini. Rasanya seolah-olah tidak ada yang tersisa dari kehidupan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Akhirnya menjelang malam, mereka memutuskan bahwa mereka telah melakukan semua yang mereka bisa lakukan pada hari itu. Sambil berjalan kembali ke mobil dengan hati yang hancur, Lori melihat ada sesuatu yang tersangkut di sepatu botnya. Saat dia menariknya, dia menemukan secarik kertas. Kertas itu sudah hangus pinggirannya, tetapi kata-katanya masih terbaca. Di situ dikatakan, "Jika hidup tampak sulit, saya berhenti sejenak dan merenungkan berkat yang terkadang tersembunyi dalam setiap keadaan. Dengan iman dan keberanian yang baru, saya bangkit kembali." Kata-kata itu meresap ke dalam hatinya yang terluka seperti air menyiram tanah yang kering. Di kemudian hari saat Lori mengingat kisah itu, Lori mengenang kata-kata yang telah dia baca dengan berkata, kata-kata yang pasti berasal dari salah satu buku saya, sebuah bagian yang tidak dapat saya ingat tetapi itu sekarang telah menyampaikan semua hal yang perlu saya dengar. Kata-kata yang muncul dari debu. Saya membingkai potongan kertas itu. Saya menyimpannya di meja lampu tidur di setiap hotel dan motel yang kami tempati selama beberapa bulan kemudian. Dan sekarang, kata-kata itu sudah berada di tempat terhormat di rumah kami. Sebuah pengingat bahwa kami bisa bangkit kembali. Para pendengar, kitab Matius pasal 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Kita terbiasa percaya bahwa tidak ada hal yang benar-benar mengerikan yang akan terjadi pada orang-orang percaya. Tetapi kenyataannya adalah, kita hidup di dunia yang penuh dosa. Terkadang hal-hal yang mengerikan, bahkan menghancurkan hati memang terjadi. Bedanya, sebagai orang percaya adalah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Terpujilah Yahwa Bapa Tuhan kita Yahushua Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Eloa sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Yahwa." Apapun yang terjadi dalam hidup Anda tidak sendirian. Bapa Surgawi Anda berjalan di sisi Anda. Tangan yang teracung untuk menyerang Anda akan pertama-tama menghantam tangan Yahwa yang melindungi Anda. Tangannya akan menimbang kekuatan pukulan tersebut, dan hanya bagian yang bisa diatur untuk kebaikan Anda yang akan diizinkan menembus. Ketika hidup terasa berat, atau menakutkan, atau menghancurkan hati, berpalinglah kepada Bapa Surgawi. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Ketika Anda menolak kebohongan iblis yang diceritakan di Taman Eden, bahwa Anda tidak cukup baik di mata Yahwa, Anda tidak hanya akan merasakan kasih dan penerimaan dari Yahwa, tapi Anda pada gilirannya akan memberikan kasih dan penerimaan yang sama untuk orang lain yang untuknya Kristus telah mati juga. Pesan Injil adalah pesan pemulihan. Ini adalah pesan kasih dan penerimaan. Inilah sebabnya mengapa kita harus memperlakukan orang lain sama seperti yang dilakukan Kristus, dengan kasih sayang dan penerimaan, bukan dengan kritik dan penghakiman. Ya, Anda tahu ada ungkapan yang berkata, mengasihi pendosa tapi membenci dosa. Nah, saya ingin menyampaikan fakta bahwa siapapun yang berada di posisi penderita, mereka yang tidak pernah merasa dikasihi. Mereka selalu merasa dibenci dan ditolak. Tapi Kristus tidak membenci dan menolak mereka. Dia mengasihi dan menerima orang berdosa sama seperti Yahwa. Ya, tentu saja. Itulah sebabnya para pendosa, pemungut cukai, pelacur, bahkan tentara-tentara Romawi yang terbuang dari masyarakat, mereka semua ditarik kepada Sang Juru Selamat. Mario, tolong buka kitab Lukas pasal 15. Dan baca beberapa ayat pertama. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Mesias yang sepenuhnya manusia, bukan Tuhan dalam rupa manusia, yang mengungkapkan kasih yang Yahwa miliki, penerimaan yang Yahwa rasakan bagi manusia yang telah jatuh. Dan seperti inilah cara kita harus bertindak juga. Kitab Lukas pasal 15.
Di sini dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Setelah Anda tahu bahwa Yahwa mengasihi Anda dan menerima Anda apa adanya, maka Anda akan siap untuk meneruskan kasih dan penerimaan yang sama itu kepada orang lain. Anda tidak perlu membentangkan jubah kebenaran diri Anda di sekitar Anda dan mengatakan kepada seseorang, "Saya mengasihimu, tapi saya membenci orientasi seksualmu. Saya membenci kebiasaan mabukmu. Saya membenci caramu berbicara. Saya membenci apapun. Jadi saya tidak bisa datang untuk makan malam di rumahmu dan saya pasti tidak akan mengundangmu ke rumahku." Ya, kita cenderung melakukan itu, ya kan? Ketika kita merasa kurang atau merasa tidak cukup baik, cara tercepat dan termudah untuk membuat diri kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri adalah dengan menjatuhkan orang lain. Tetapi membangun diri kita sendiri dengan mengorbankan orang lain adalah cara-cara Farisi dan bukan cara Sang Juru Selamat. Ya, jelas bukan. Dan jika kita ingin menjadi sama seperti dia, jika kita ingin bekerja sama dengan Yahwa dalam menyebarkan kabar baik Injil, bahwa kita dikasihi dan diterima, kita akan menghidupi kasih dan penerimaan itu. Sebagai penutup, mari kita membaca sebuah perumpamaan singkat. Itu ditemukan dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9-14. Tolong bacakan segera setelah Anda menemukannya, Mario. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yahusua mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, 'Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Yahwa dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Anda, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, terlepas dari apapun yang telah Anda lakukan atau katakan, atau apa yang tidak Anda lakukan atau katakan, ketahuilah bahwa Anda dikasihi dan diterima oleh Yahwa. Jika Anda mau membiarkan iman Anda memahami janji-janji yang terkandung dalam kabar baik Injil, hal itu akan diperhitungkan kepada Anda sebagai kebenaran. Sama seperti yang terjadi pada Abraham. Anda tidak harus terus berjuang di bawah beban pemikiran bahwa Anda tidak cukup baik. Yahwa mengasihi Anda, sebagaimana adanya Anda. Di matanya, Anda sungguh amat baik. Bahkan dengan sifat yang telah jatuh, dia masih mengerti Anda. Dia tahu kita hanyalah debu, tetapi dia masih tetap mengasihi kita. Dan dia masih tetap menerima kita. Baik para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.